Perpolitikan Indonesia sedang digemparkan dengan tulisan majalah Tempo edisi 19 November 2023 yang menjelaskan mengenai peran Ibu Negara Iriana Jokowi dalam pencalonan putranya yaitu Gibran Rakabuming-Raka di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, Tempo menuliskan bahwa Ibu Iriana Joko Widodo ini sudah lama menginginkan putra pertamanya tersebut untuk menjadi calon pendamping bagi Capres Prabowo Subianto. Dalam liputan Tempo tersebut, dijelaskan bahwa terdapat 5 peran istri dari Jokowi terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Yang pertama, meminta suaminya untuk membantu Gibran Rakabuming-Raka agar bisa maju di Pilpres 2024. Yang kedua, meminta dukungan kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk mendukung Gibran. Yang ketiga, 1 hari sebelum dikeluarkannya putusan MK, Ibu Iriana memberi sinyal kepada keluarga bahwa Gibran bisa melaju sebagai calon wakil presiden. Yang keempat, Ibu Iriana juga turut memberi masukan kepada tim inti dan relawan Gibran. Dan yang kelima, meminta keluarga untuk memilih pasangan Prabowo Gibran sejak bulan Juni lalu. Tapi ya, kalau kita lihat ke belakang, nampaknya bukan hanya Ibu Iriana saja yang diisukan cawe-cawe urusan politik. Misalnya media online Deutsche Welle menyebutkan bahwa Ani Yudhoyono sebagai ibu negara paling berpengaruh di era reformasi. Lebih lanjut, pada tahun 2007, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengirimkan pesan rahasia untuk para diplomat Amerika di Canberra, Australia, dan CIA yang mewanti-wanti tentang pengaruh ibu negara Ani Yudhoyono yang menguat pada pemerintahan SBY kala itu. Nggak hanya itu, Deutsche Welle bahkan menulis bahwa Ani Yudhoyono merupakan juru kunci istana negara karena dianggap sebagai broker kekuasaan paling berpengaruh di Indonesia. Karena pengaruhnya Ani Yudhoyono yang begitu kuat, membuat lembaga intelijen Australia menargetkan Ani Yudhoyono untuk disadap. Dan menurut laporan dari media Australia, ada indikasi bahwa Ani Yudhoyono akan dimajukan untuk menjadi presiden di tahun 2014 sambil menunggu putra mereka yaitu Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi capres di pemilu selanjutnya. Meski demikian, isu tersebut hilang dengan sendirinya ketika Partai Demokrat menggelar konvensi untuk menentukan capres yang akan diusung di Pilpres 2014. Bahkan, Ani Yudhoyono sempat mengatakan bahwa ibu negara itu nggak boleh berpolitik praktis. Dan gak hanya ibu negara Iriana dan Ani Yudhoyono yang digosipkan memiliki pengaruh besar terhadap politik suaminya. Ada juga ibu negara Siti Hartinah atau yang biasa kita sebut dengan Tin Soeharto. Istri dari Presiden Soeharto juga dinilai memiliki peran besar dalam kekuasaan yang diemban suaminya sebagai seorang presiden. Bahkan, media National Geographic Indonesia menyebutkan bahwa Ibu Tin adalah sosok yang lebih berkuasa dari Soeharto pada zaman Orde Baru. Sebagai contoh, setelah menjabat sebagai presiden, Soeharto secara mengejutkan menyepakati Undang-Undang Anti Poligami pada 2 Januari 1974. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini berbunyi bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang wanita, begitupun sebaliknya. Pada saat itu, isu yang berkembang bahwa ada peran Ibu Tin dalam pengesahan undang-undang tersebut. Selain itu, proyek besar juga diambil oleh Soeharto untuk mendirikan Taman Mini Indonesia Indah di tengah banyaknya agenda pembangunan negara yang lebih mendesak. Dan diduga, proyek tersebut merupakan keinginan dari ibu negara. Melihat keterlibatan dan peran ibu negara yang cukup signifikan, jadi muncul pertanyaan baru nih. Sebenarnya, ada nggak sih peraturan yang menjelaskan mengenai peran dan fungsi ibu negara? Sayangnya, sampai hari ini tuh belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Akan tetapi, keberadaan ibu negara Indonesia tersirat dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 141 tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2005 tentang staf khusus presiden. Setelah melihat 3 contoh bagaimana peran ibu negara di belakang kekuasaan suaminya, kita jadi tahu bahwa ada perempuan-perempuan hebat dan berpengaruh di belakang suaminya sebagai pemimpin negara. Selain itu, kita juga jadi tahu ya, kalau misalnya peran ibu negara yang signifikan ini ternyata tidak diatur dalam aturan hukum yang ada di Indonesia. Menurut kalian gimana? Apakah menjadi sebuah kewajaran ketika ibu negara terlibat dalam politik suaminya? Dan sejauh mana sih sebenarnya ibu negara itu dapat mengambil peran dalam keputusan yang diambil suaminya sebagai presiden? Komen di kolom komentar ya.